Bismillahirrahmanirrahim. Thumma mangka nuli i'tadil jejeg sira jalisan hale lungguh jalsatan kelawan lungguh al istirahati lungguh istirahah fi kulli raka'atin dalam saben-saben rakaat. La tasyahhuda kang ora ana tasyahud aqibaha ing dalam ngiring-ngiringi rakaat. Thumma taqul mongko nuli ngadeg. Thumma taqumu Thumma taqumu nuli ngadeg sira wa tad'u lan nyelehake sira al yadaini ing tangan loro alal ardi ing atase bumi. Wala tuqaddim lan ajandinginaken sira ihdari jelai ing salah sijine sikil loro sira fi halatil irtifa ing dalam tingkai tangi. Wabtadilan ngawitana sira bitakbiratil irtifa kelawan takbir tangi. Indal qurbi ing dalam nalikane parek min haddi jalsatil istirahati saking watese lungguh ngalap istirahat. Wa muddalan dawaaken ing takbir ilantisafir tifai kamaring separone tangi sira ila qiyamika maring jumeneng sira. Wal takulan supaya ana apa hadil jalsatu ikilah lungguh iku jalsatan khafifatan lungguh kang sedilo mukhtatifatan tur cepet wa shollilan sholat sira ar-rakaat tsaniyata ing rakaat kang kapindo kal ula kaya rakaat awal wa a'iddi lan balinana sira atau awudha ing ta'awud fil ibtidai ing dalam kawitane thumma tajlis mongko nuli lungguh sira fir rakaati tsaniyati ing dalam rakaat kang kapindo litasyahudil awwali krana tasyahud awal wada lan yelana sira al yadal yumna ing tangan kang tengen fi julusi ka ing dalam lungguh sira litasyahudi karena tasyahud al-awwali kang awal al-fakhidil yumna ing atase pupu kang tengen maqbudatal asabi haleden gegem pira-pira driji illal musabbihati angin driji penudu wal ibhamilan jempolan fatursilu amang kang ucelna sira ing musabbihah lan ibam wansyur lan ngenceng sira bi musabbahati kelawan driji penuduh yumnaka ke tangan inda qaulika nalika ngucap illallahu ing lafad illallah la inda la ilaha ora nalika ngucap la ilaha wa da'lan yelenan sira al yadal yusra ing tangan kang kiwa mansuratal asabi haleden beber pira-pira driji ala al fakhdil yusra ing atase pupu kiwa wajlis lan lungguh sira ala rijlika ing atase sikil sira al yusra kang kiwa fi hadha tasyahud ing dalam ikilah tasyahud awal kama baina sajdataini kaya barang kang antarane sujud loro wa fit tasyahudil akhiran dalam tasyahud akhir mutawarrikan halal lungguh tawarruk wastakmilan nyempurnana akan sira ad-du'a ing doa al ma'ruf kang kinawruhan al ma'thur kang den alap saking hadis nabi ba'da sholati sawise maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajlis lan lunggu sira fing dalam tawarruk ala warikika ing atase bokong sira al aisari kang kiwa wa dalan nyelaka sira rijlaka ing sikil sira al yusra ing kiwa
kharijatan halematu min tahtiha saking min tahtika saking ngisor sira wansib lan ngadekaken sira al-qadamal yumna ing lamakan kang tengen summa mongko nuli qul ngucap sira ba'dal fara'i sawisir ba'dal faraghi sawise rampung faragh titik assalamualaikum ing lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marrataini halirong ambalan minal janibaini saking arah loro wal tafit lan nole asira kelawan lan nole asira bihaitsu kelawan sekirane yuraden tingali bayadu khaddika apa bayadu khaddika putihe pipi sira min janibaika ing saking kiwa tengene sira wanwi lan yata sira al khuruja ing metu minas sholati saking salat wanwi lan niyata sira assalama ing ulu salam ala man ala janibaik ing atase wong kang tetep ing atase kiwa tengene sira minal malaikati saking para malaikat wal muslimin lan para wong Islam kabeh wa hadhi utawi iki tingkah iku sholatul munfaridi salat wong kang ijen wa imadu sholati utawi pusakane salat iku al khusyu wa khusurul qalbi lan hadir wa hudurul qalbi lan hadire ati ma'al qiraati serta wacane wa dzikri lan dzikir bil fami kelawan faham wa qala lan ngendika sapa al Hasanul Basri Sayyidina Hasan Basri rahimahullah ta'ala kullu sholatin utawi saben-saben salat la yahduru kang ora hadir fiha ing dalam salat apa al qalbu ati faya mongko iku utawi salat ilal ubati maring siksane iku asra'u luwih gampang wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda stune kaula iku la yusolli yakti salat sapa kaula as-salata ing salat falaik yuktabu mangka ora den tulis lau kadue kaula mina saking salat apa sudusuha para neme salat wala asyuran ora seperpuluhe salat wa inna malan angin pestine yuktabu den tulis lil mar'i kadue awa-awaan min salati saking salate awa biqadri ma aqala minha opom biqadri ma aqala minha kira-kirane barang kang ngerti awa mina saking salat adabul imamati wal qudwah wallahu a'lam. Yes. Tasyahud. Ayah, jalisan jalsatal istirahah ya. Ketika kita selesai atau bangun dari sujud rakaat yang pertama dan ketiga itu disunnahkan jalisan jalsatal istirahah, duduk sebentar untuk istirahat. Posisinya seperti duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud awal. Itu yang dinamakan duduk iftirash. Ya. Posisi tangan setelah itu wa tad'ul yadin 'alal ardi wa la tuqaddim ihda rijlaik. Tangan di depan paha, nempel di depan, langsung bangun. Sing disunahkan sih bangunnya itu benar-benar bersama. Cuman ya kadang-kadang ada orang yang bermasalah dengan kaki ya, bangun salah satunya dulu. Jegluk kan biasa. Tuh, ada yang banyak begitu. Kalau kita normal, bangunlah dengan kedua kaki setelah tangan kita
madal. Karena sebagian orang yang menggunakan pola begini, terutama kelompok sebelah itu begini. Kenapa? Ngambil hadisnya yang tentang itu. Tapi yang kayak beli pantas kapan wong tua wadon apa mungkin ya beli pantas, tidak pantas. Jadi tidak semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu untuk semuanya, ada istisna, ada kekecualian. Terutama pada gender wanita. Ya. Kemudian wabtadi bi takbiratil irtifa, mulai dengan takbir untuk bangun dengan posisi ketika kita sudah mulai bangun dari duduk, tapi belum sampai bangun berdiri. Jadi sudah mulai bangun dari duduk, kemudian kita membaca takbir sambil bangun itu Allahu Akbar ilantisafi irtifa'ika ila qiyam wal takun hadhil jasad jalsatan khafiyan muqtamin wa shalli raka'at tsani, dengan cara memanjangkan takbir wa mudda ilantisaf, lebih dari separohnya bangun. Jadi makanya ketika sudah tangan diangkat, pantat sudah naik, panjangkan takbirnya Allah. Nah ini etika nanti ada pada etika imam, ketika sudah pantat diangkat naik, sudah lepas dari betis karena sudah naik, itu kalau terjadi kesalahan jangan kembali lagi. Nah, sudah diangkat naik, lanjutkan. Nanti gampang ada sujud sahwi. Kapan kembali lagi? Ini sudah lebih dari separoh bangun, nggak boleh. Jadi walaupun misalnya ada yang lupa, subhanallah, udah lanjutkan saja, biarin. Mestinya makmum itu mengingatkan ketika posisi imam baru mau bangun, kelihatan. Kalau sudah bangun, sudah diangkat, ininya sudah terangkat, paha dengan pantatnya udah nggak boleh kembali lagi. Adanya di sini nih. Kalau sudah lepas dari sini, udah mulai diangkat. Lebih dari separuh. Kemudian melanjutkan rokat yang kedua sebagaimana pelaksanaan rokat yang pertama. Kemudian rokat yang kedua duduk tasyahudil awal. Nah ini yang sedikit harus diluruskan, bagaimana meletakkan tangan. Gegem, tapi ini yang digegem ini enggak. Ya. Aja mungkinin kabeh. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi begini. Yang digegem hanya tiga jari saja. Ya. Maqbudatal asabi hale dan gegem pira-pira drijine illal musabbiha wal ibham, kecuali penuduh dan jempolan. Ini enggak digegem. Ya. Jadi duduk begini atau apa begini, dan kemudian asyhadu an la ilaha illallah, enggak salah ini. Yang benar posisi tangan begini. Ya. Terus ada ulama yang mengatakan jangan melewati lutut, ajak kedawan di sini. Ketika syahadat tuh, ini diperkirakan rata. Tuh. Dan asabi'nya itu harus sebisa mungkin istiqbalul kiblah, tetap menghadap kiblah. Sebab kita sedang mengarahkan semua perhatian raga kita pada titik pusat gravitasi, medan gravitasi jagat raya itu ada di sana. Lurus. Antara ini dan ini lurus. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Jangan pada la ilaha illallah. Ya.
asyhadu an la ilaha illallah. Tapi asyhadu an la ilaha illallah. Allah ya. Illallah. Ada yang ada sebagian yang meletakkan begini, tapi ada juga yang tetap begini. Ya, kalau Imam Ghazali hanya menekankan pada ketika sebelum mengucapkan kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Posisi. Ya. Ada yang begini. Membentuk lubang. Saya lupa penjelasannya apa, tapi kalau yang sudah pasti tadi begini. Posisi ibu jari tetap lurus ke depan. Ya. Pahamlah. Hanya melurus-luruskan yang sedikit bengkok, yang sehingga asal jadi kita lebih jelas. Ya. Bimusabbahatil yumnaka 'inda qaulika illallah la 'inda la ilaha. Jadi ketika kita mengucapkan illallah bukan pada la ilaha illallah. Wa da'yadal yusra mansuratal asabi'. Nah di sini. Ala al-fakhdhil yusra, pupu kiri, paha kiri. Wajlis ala rijlikal yusra fi hadha tasyahud kama baina sajadatain. Wa fit tasyahudil akhir, langsung dijelaskan. Artinya ini yang pertama itu ini menjelaskan duduk iftirash. Wa fit tasyahudil akhir mutawarrik, ya, duduk tawarruk. Wastakmil ad-du'a al-ma'ruf al-ma'thur ba'da sholati 'ala nabi alaihi wasallam. Wajlis. Nah ini kemudian ada doa yang ma'thur setelah sholawat Nabi. Doa yang ma'thur diantaranya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal maut wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini ma'thur sesuai dengan athar. Kemudian yang kedua ada yang menambah dengan ilahi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada yang menambah dengan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang paling masyhur tadi hanya tambahan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri fitnatil mahya wal maut wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu untuk mengakhiri tahiyatnya itu dengan itu. Masiihid dajjal. Ya. Kemudian tutup, kembali lagi, tapi kembalinya ini bukan begini, tapi kembalinya rata. Dajjal, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sebagian yang membuka tangan, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sebagian. Cuman saya belum tahu asar dari mana ini yang buka tangan. Karena barangkali refleksnya orang mau. Nah, ya. Cuman, nah ketika salam, standar yang diinginkan oleh syariat adalah pipi kanan kita yang pertama kali kira-kira tampak oleh makmum yang berada di belakang kita, ukurannya, dan badan kita nggak boleh bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini bisa harokatil jasad, gerakan badan yang utuh. Ini bisa membatalkan sholat, padahal sholatnya belum selesai. Kecuali yang kedua, kalau yang kedua sekalian batal nggak ada masalah. Cuman yang bagus tetap assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu mungkin seperagat artinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Aja balik. Wiridan. Ya, seperti itu. Kenapa tidak boleh bergerak? Memang belum selesai. Badan kita kan utuh. Kalau bergerak sama dengan bergerak sebelum selesai sholat. Jadi jangan ikut bergerak. Dengan niat memberi salam pada orang sebelah kanan atau para malaikat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nggak tahu di belakang kita ada malaikat yang ikut sholat.
jin bisa jadi, jin muslim yang ikut sholat, bisa saja jamaah. Jadi makanya kadang ada peristiwa-peristiwa orang tidur di masjid, digeret, ada yang ngangkat, pindahkan ke kamar mandi, diletakkan di atas sumur. Ini dulu kan sering cerita begitu di sini, ketika masih musola lama itu. Si A tidur di pengimaman, pinggir pengimaman, tiba-tiba paginya sudah ada di pinggir sumur, ada di kamar mandi, kan dipindahkan. Kenapa yang pindah? Yang pindah kan pengen ikut tahajud dan sholat jamaah juga situ. Siapa? Ya itu si kasat mata. Ya, seperti itu. Jadi niati one will khuruj. Yang pertama niati keluar dari sholat. Atau niat berhenti sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memutus sholat. Sholatnya selesai. Kemudian berniat memberi one wish salam ala janibaika. Ala janibaika, memberi salam pada orang yang sebelah kanan dan kiri. Yang bisa jadi minal malaikah. Tapi yang pasti minal muslimin kalau ada. Ya. Wa hadhi sholatul munfarid. Penjelasan ini tidak bisa ditekankan karena memang tadi awalnya bisa jamaah. Ya. Udah titik. Wa imadu sholati al-khusyu wa khudurul qalbi ma'al qirati wa dzikri bil fahmi. Tiangnya sholat, pusakanya sholat, soko gurunya sholat adalah khusyu dan khudurul qalbi. Khusyu, khudurul qalbi ma'al qiraati wa dzikri bil fahmi. Atau mungkin kalau saya simpulkan, imadus sholah al khusyu wal khudurul qalbi wal fahmi ala qiraati wa dzikri. Ya. Dan kalimat ini kalau untuk disimpulkan begitu tadi. 3. Khusyuk, khudurul qalbi, artinya hati, dan memahami apa yang kita ucapkan. Wal fahmi ala ma naqul. Ya, apa yang kita ucapkan minal qiraati wa dzikri. Bacaan salat seperti surat dan zikir. Zikir yang menyebut asma Allah, mengingat Allah, subhanallah, alhamdulillah, tasbih, tahiyat, itu bisa zikir. Ya. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Imam Hasan al-Basri itu salah satu tokoh tasawuf awal generasi tabi'in. Beliau murid dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi menangi berjumpa dengan Sayyidina Ali, Imam Hasan al-Basri. Pernah di Masjid Al-Basrah itu banyak orang yang ngobrol. Sayyidina Ali keluar dari mihrab tempat imam dan lalu beliau bilang, mengingatkan mereka ngobrol. Kalau kalian belum sealim orang ini, jangan ngobrol di masjid. Artinya masjid idealnya tempat untuk, kalau bukan zikir, ya untuk muzakarah, untuk ta'allum, ya. Seperti itu. Itu masyhur. Dan beliau Hasan al-Basri yang melamar Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Melamar Rabi'ah al-Adawiyah. Tapi Rabi'atul Adawiyah mengajukan syarat yang luar biasa. Kalau Anda sanggup menjawab pertanyaan saya, silakan. Saya boleh dikawin oleh Anda. Saya lupa deskripsi lengkapnya, tapi sebagian saya ingat. 1. Orang semua akan mati. Apakah Anda tahu saya nanti matinya husnul khotimah atau tidak? Hasan Arif menjawab, tidak tahu.
Orang yang kedua, nanti setiap orang yang mati akan masuk barzah dan ditanya di alam barzah oleh malaikat, apakah Anda tahu saya bisa menjawab pertanyaan atau tidak? Tahu. Nanti di mahsyar kita akan dihisab, akan berada di yaumul mizan, hari penimbangan amal. Saat saya dihisab dan ditimbang amal perbuatan saya, apakah saya akan menerima amal perbuatan saya dengan tangan kanan atau kiri? Apakah Anda tahu? Tidak tahu. Setelah itu semua manusia akan berjalan di atas sirat. Ada yang selamat dan ada yang terpleset. Apakah saya tergolong termasuk orang yang selamat atau terpleset? Saya nggak tahu. Kata Imam Hasan Al-Basri. Yang terakhir setelah menyeberang sirat, manusia akan digiring di dua tempat. Satu masuk surga, yang satunya terpleset ke neraka. Apakah saya termasuk orang yang masuk surga apa ke neraka? Saya nggak tahu. Saya lagi pusing mikirin ini, kok Anda tega-teganya mikirin masalah kawin baik. Kata Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Ini nggak jadi. Cuman istimewanya karena Hasan Al-Basri dengan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah sama-sama wali Allah, sama-sama bisa menjaga hati dan nafsu dan syahwat, sehingga sering berdua ngobrol. Ikhtilat, tapi ikhtilatnya itu khulwat, bersepi-sepian, tapi khulwatnya beliau itu memang benar-benar diskusi antar wali, tidak bisa dijadikan landasan dasar untuk orang-orang yang khulwat berikutnya. Itu Sayyid Hasan Al-Basri dengan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Jadi beliau Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullahu ta'ala mengatakan, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra'. Keras ilmuwan. Beliau itu dawuh begini begitu berdasarkan ayat Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang salat yang dalam salatnya mereka lupa, sahun. Lupa itu arti dari ucapan Sayyid Hasan Al-Basri adalah tidak khusyuk dan tidak hadirnya hati. Tidak khusyuk dan tidak khudurul qalbi, itu sahwun kategorinya. Itu menurut beliau, karena beliau tokoh sufi, jadi pasti akan menomorsatukan itu. Tapi kalau yang tokoh sufi lain enggak begitu, enggak segalak ini. Kalau ini galak ucapannya, karena sufi ya. Orang yang sholat tidak menghadirkan hati, maka dia akan mempercepat ke arah siksa. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yusalli as-shalah fala yaktabu lahu minha sudusaha wala ashruha wa inna yaktabu lil mar'i min salati biqadri ma aqala minha. Ya. Salat kita akan diukur pahalanya berdasarkan seberapa kita hadir dalam salat dan faham apa yang kita lakukan. Itu seperti itu. Itu makna dari hudurul qalbi, itu seperti itu. Jadi berdasarkan hadis Nabi beliau sampaikan. Itu saja. Intinya ya mari kita perbaiki kualitas salat kita, sebab di balik perbaikan sholat kita itu ada perbaikan rizki buat kita. Ya, ada pepatah dari para ulama, perbaikilah sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki rizkimu. Perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki rizkimu. Rizki itu apa?
Rizki itu jangan selalu diartikan dengan uang. Kita sering terjebak ketika ada bilang rizki. Alhamdulillah rizki anak soleh. Rizki. Dan itu kalau kita ngomong begitu tuh ngerasa kita sudah terjebak pada pengakuan kita lah orang yang soleh. Jangan. Sebab Allah memberikan rizki tidak pandang bulu. Semua dikasih rizki, bukan hanya anak soleh. Anak durhaka pun dapat rizki. Ya. Ya. Jangan ada klaim anak soleh. Biasa saja. Alhamdulillah dapat rizki. Usah ditambahi. Anak soleh. Bukan Haji Soleh GR. Anak soleh. Ya. Al-Fatihah. Wallah.